Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara GBI HOG Semarang. Terima kasih sekali lagi buat Koko Timotius Andi, pastor yang paling ganteng Semonosobo dan Semarang gitu ya. Dan juga Cici Yeni yang sudah mempercayakan saya untuk berdiri di belakang mimbar kudus ini menyampaikan firman Tuhan. Makasih buat semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Semarang yang juga sudah berkenan hadir dan kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Jerry Mumu, panggil saja Ari Wibowo. Oh enggak. Panggil saja Jerry gitu ya. Saya melayani sebagai gembala sidang di Gereja Betel Indonesia Jemaat Betani Parigi. Parigi itu adanya di Sulawesi Tengah, antara Palu dan Poso, tengah-tengahnya itu Parigi. Saya datang bersama dengan istri dan 2 orang anak saya. Dan puji Tuhan bisa sampai di Semarang meskipun perjalanan darat yang kami tempuh cukup panjang, tapi ada sukacita Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Sebentar malam selesai ibadah, kami akan ke Jakarta dan kurang lebih 1 minggu di Jakarta. Selesai hari Minggu pelayanan, kami akan kembali ke Parigi. Puji Tuhan. Saya pikir itu saja perkenalan dari saya. Tidak perlu panjang-panjang karena kita akan bicara tentang Tuhan Yesus yang hebat hari ini. Kalau bicara tentang Jerry terbatas. Bicara tentang keluarga saya juga punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi hari ini kita mau bicara tentang Tuhan Yesus yang sempurna dan luar biasa. Amin. Saya sudah menyiapkan PPT sebenarnya tentang menularkan kebaikan. Tapi saya minta izin sama Pak Gembala tadi. Pak Gembala boleh gak kalau misalkan saya gak khotbah apa yang di Wonosobo tadi. Karena ada pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk jemaat Tuhan yang ada di Semarang ini. Gak apa-apa ya? Boleh ya? Baik, puji Tuhan. Sebelum saya khotbah, biasanya kalau di tempat pertama kali saya khotbah, saya selalu teringat tentang cerita yang saya ceritakan di Wonosobo tadi, tentang seorang worship leader yang jago banget mimpin pujiannya, dia nyanyi oke, dia pimpin pujian, jemaat juga diberkati, tapi dia punya kelemahan, dia suka lupa gitu. Jadi biasanya kalau sudah latihan, lagunya itu bisa ketukar atau nadanya bisa berubah gitu. Bukan karena tuntunan Roh Kudus, tapi emang lupa gitu. Nah, satu kali ada pendeta tamu khotbah di gereja itu, ini kisah nyata, true story. Lalu kemudian pendeta tamu ini altar call, lalu WL ini juga maju. Saat itu dia lagi mimpin pujian, dia maju minta didoain. Waktu didoain dia rebah gitu. Tapi sebelum didoain, pendetanya nanya, mau didoain apa gitu. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya ini suka lupa. Tolong didoain supaya roh lupanya hilang gitu. Nah, pendeta namanya juga diminta doain, ya didoain lah gitu. Selesai dia didoain, dia bangun kembali, lalu naik kembali ke atas panggung untuk kembali memimpin pujian. Kemudian dia ngomong gini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, saya ingin bersaksi. Boleh ya Bapak Ibu? Ya semua bilang boleh karena dia yang pegang mic kan gitu. Nggak mungkin dibilang nggak boleh. Oke, lalu dia bersaksi. Puji Tuhan, tadi saya didoain, saya rasa hadirat Tuhan itu begitu kuat. Sehingga hari ini roh lupa saya hilang. Itu pemain musiknya senang. Kenapa? Karena WL-nya nggak lupa-lupa lagi. Jadi lagunya bisa tune in, bisa match gitu. Lalu setelah dia selesai kesaksian, dia bilang gini, puji Tuhan, demikian kesaksian saya dan saya kembalikan kepada worship leader. Gitu. Padahal dia worship leadernya, ternyata roh lupanya belum hilang. Nah, coba bilang kiri kanan Bapak Ibu, lupa itu nggak bisa ditengking gitu, nggak bisa diusir. Lupa itu bisanya disiasati. Nah, seringkali waktu kita mendengar khotbah, kita kemudian menjalani aktivitas hari demi hari, kemudian kita lupa apa yang dikhotbahin, kita lupa apa yang firman Tuhan sampaikan bagi kita. Nah, memang lupa itu manusiawi, tetapi Tuhan memberikan kita hikmat untuk menyiasati lupa. Supaya kita nggak lupa, gimana caranya? Kalau ada firman Tuhan yang saudara anggap itu penting, itu kemudian menjadi rema bagi saudara, saudara bisa catat di handphone, atau saudara bisa catat di buku, atau saudara kalau misalkan memang IQ-nya tinggi sekali, bisa menghafal semua detail kata-kata, saudara nggak perlu catat. Nah, tapi kalau IQ-nya terbatas, boleh catat supaya kita nggak lupa. Puji Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-44. Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-44. Kalau di Wonosobo tadi saya bicara tentang menularkan kebaikan, bagaimana kita mengikuti teladan Yesus Kristus dan belajar dari seorang janda yang ada di Sarfat. Maka hari ini kita akan belajar sebuah kebaikan yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-44. Saya pikir ayat ini cukup panjang, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah. Saya hanya akan meng-highlight saja, spotlight beberapa ayat, dan kemudian saya akan menjelaskan dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Sebelum kita melihat tentang kebaikan Yesus, kita lihat terlebih dahulu ayat 32 ini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene, namanya itu siapa? Simon. Ada nama Simon di sini? Nggak ada ya? Oke. Namanya Simon. Orang itu mereka paksa untuk apa? Untuk memikul salib Yesus. Saudara, saya ingin kita melihat sebentar tentang Simon dari Kirene. Simon dari Kirene ini bersama keluarganya datang dari kira-kira waktu itu daerahnya Afrika Utara, datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk ngerayain Paskah, untuk ibadah. Bersama keluarganya datang untuk ibadah, tentunya sudah dengan pakaian yang baik untuk beribadah. Tapi waktu dia jumpai kerumunan di Yerusalem, tiba-tiba Alkitab bilang gini, dia dipaksa. Di apa? Dipaksa. Sekali lagi, dipaksa untuk apa? Pikul salib. Dipaksa bukan rela, tapi dipaksa. Sesuatu yang merupakan beban, yang memuakkan, karena dia udah siap-siap mau ibadah, ketemu dengan kerumunan, mungkin dia berpikir, sial apa gua ini kesini ya, kok bisa dipaksa untuk pikul salib yang kotor, salib yang berdarah-darah itu. Padahal saya kesini kan tujuannya mau ibadah gitu, bukan mau pikul salib. Tapi Simon mengalami masa-masa dia dipaksa untuk memikul salib. Saudara, seringkali dalam hidup kita melayani Tuhan, ada masa-masa di mana kita itu ngerasa dipaksa. Aku lo nggak mau lo tiap minggu WL. Tapi ini Pak Gembala bilang harus dipaksa. Saya dalam pelayanan menemukan beberapa pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kemudian harus dipaksa, harus didorong, seolah-olah memang gak enak buat daging kita. Tapi nanti kita lihat apa yang Simon alami. Simon ini melayani Tuhan, memikul salib itu dipaksa oleh serdadu-serdadu Romawi. Tapi keterpaksaan itu yang dia anggap sebagai beban yang harus dihindari, ternyata menjadi sebuah berkat kekekalan dalam hidup Simon dan keluarganya. Dari mana kita tahu? Ternyata kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, Markus pasal 15 ayat 21, ternyata Simon ini punya dua orang anak namanya Andreas dan Rufus. Apa yang terjadi dengan anak Simon ini? Dalam Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13, Roma pasal 16, ayatnya yang ke-13, kita lihat sebentar ayat ini ya. Roma pasal 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku juga adalah ibu. Ternyata Andreas dan Rufus ini disebutkan oleh Paulus karena mereka ini, anak-anak Simon, adalah pendiri, bagian penting, pelayan-pelayan Tuhan, pionir dari jemaat mula-mula. Simon gak pernah mikir itu. Waktu Simon datang, dia terpaksa pikul salib. Ternyata peristiwa salib itu membuat Simon dan seluruh keluarganya mengalami kasih karunia Tuhan. House of Grace, rumah perkenanan Tuhan, rumah anugerah, rumah kasih karunia. Ternyata sampai segitunya Tuhan itu mau ngasih kasih karunia-Nya. Seringkali bukan kita saya nggak tahu ya dalam hidup saudara, tapi dalam pengalaman kehidupan saya, seringkali dalam pelayanan yang cukup padat, kita kadang aduh capek Tuhan,
Kita napak tilas nih pelayanan Pastor Andi kalau dari Bandung ke Semarang, ke Wonosobo, kemudian ke Semarang, nanti balik lagi ke Wonosobo. Capek secara fisik. Enggak? Oh, enggak. Tetap semangat ya. Oh. Saya tadi ngelirik Pastor Andi, dia bawa mobil tuh. Waduh, ini udah ngantuk kayaknya ini. Tapi dia tetap injak gasnya stabil. Oh, berarti masih aman gitu. Saya aja yang disupirin lumayan capek. Anak saya bilang ini perjalanan terpanjang. Dan itu mesti dilakukan beberapa, seminggu bisa hampir tiap minggu ya dulu ya, sebelum pandemi ya. Hampir tiap minggu gitu. Tapi ada masa-masa di mana kita bisa melihat gini, bahwa ketika Tuhan membawa kita dalam tanda kutip ya, keterpaksaan itu, ternyata ada berkat spesial bukan cuma buat kita, tapi buat anak cucu kita, buat keluarga kita. Sebab apa yang kita tabur untuk kekekalan, saya percaya gini, itu berusia jauh lebih panjang daripada usia kita. Mungkin kita udah tutup mata nih, udah dipanggil Tuhan, tapi anak cucumu itu pasti diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Daud bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi gak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Sekarang kita lihat apa yang Yesus ajarkan lewat kebaikannya di kayu salib. Lihat ayatnya yang ke-32 tadi. Kita kembali ke Matius pasalnya yang ke-27. Simon dari Kirene ini dipaksa untuk pikul salib. Pertanyaannya begini, kenapa Simon mesti dipaksa? Kenapa dia mesti dipaksa untuk pikul salib Yesus? Kenapa mesti dia yang mikul salib Yesus? Jawabannya adalah gini, karena Yesus sudah gak kuat untuk pikul salib itu. Selain dari kasih karunia yang Tuhan siapkan buat Simon dan keluarganya, Yesus sudah gak kuat untuk pikul salib itu. Kenapa? Sebab dia sudah semalam-malaman mengalami penyiksaan. Sudah semalam-malaman. Kalau kita ke Israel, kita akan dibawa ke rumah imam besar Kayafas, mungkin bisa dibawa ke sana. Dan kita bisa lihat bagaimana tempat Yesus yang ada di basement, di bawah itu ada lubang dari atas, kita bisa lihat ke bawah. Dan kita juga bisa diizinkan turun ke bawah untuk melihat bagaimana Yesus semalam-malaman ditaruh di bawah situ. Kalau hari ini kita ke sana, maka kita akan lihat sebuah ruangan yang bersih, ruangan yang baik. Waktu kita nyanyi juga bergema, wah enak ya, seru ya, suaranya bagus ya. Tapi waktu Yesus ditaruh di situ semalam-malaman, kondisi itu nggak bersih. Kondisinya berair, kondisinya banyak tikusnya, kondisinya bau, dan ditaruhnya bukan diturunin dari basement ke bawah, tetapi dari atas diturunin pakai rantai ke bawah. Supaya dia nggak kabur. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah, sangat capek dan sakit. Dia udah gak kuat lagi. Udah dicambuk sedemikian rupa dan disuruh pikul salib pula. Kenapa sih? Yesus udah gak sanggup lagi. Jadi tujuannya gini, tujuan Yesus datang bukan cuma untuk sekedar mati. Dia memang harus mati di kayu salib. Kalau cuma sekedar mati, di rumah imam besar Kayafas dibunuh aja di situ, betul? Di Taman Eden bisa dibunuh aja di situ, selesai kan, mati. Tapi Yesus datang bukan untuk mati biasa, tapi harus mati tergantung di atas kayu salib. Kenapa? Karena Alkitab mencatat orang yang mati tergantung di atas kayu salib itu sebagai orang yang terkutuk. Galatia pasal yang ketiga ayat 13, orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Artinya tidak diterima oleh bumi, tanah, juga ditolak oleh langit. Makanya tergantung, jadi terkutuk. Kenapa? Supaya kita yang bersalah tidak lagi kalah. Supaya kita yang terkutuk bisa dibebaskan dari kutuk, menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Makanya Yesus harus matinya di mana? Di kayu salib. Untuk menebus siapa? Menebus dosa kita semua yang terkutuk. Saya berharap gini, setelah firman Tuhan ini nanti disampaikan, kita akan makin cinta sama Tuhan Yesus. Kita akan makin menyadari bahwa sungguh hidup kita ini berharga banget di mata Tuhan. Dan kita akan lakukan apa saja untuk menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Sudah lihat, kematiannya bukan kematian biasa. Dia memang harus digantung di kayu salib. Memilih kematian yang paling terkutuk
untuk menebus setiap kutuk dan dosa kita. Coba lihat ayat-ayat berikutnya. Matius pasalnya yang ke-27 tadi. Lihat ayat yang ke-34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Kok Yesus di kayu salib itu kan sempat ngomong gini, aku haus, betul? Dia, aku haus. Lalu dikasih anggur campur empedu. Tapi waktu Yesus kecap itu, dia gak mau lagi minum. Kenapa? Kenapa Yesus gak mau minum? Padahal tadi bilang, aku haus. Begitu dikasih minum, oh gak mau minum lagi. Oh iya, Yesus bilang, ada yang bilang gini, oh Yesus gak mau minum karena anggurnya gak enak gitu. Dia mintanya kopi, americano gitu. Bukan. Bukan. Bayi laki-laki orang Yahudi itu, dia akan disunat pada usia 8 hari. Ketika dia disunat, maka karena dulu belum ada obat bius, anestesi, maka yang akan dipakai menjadi anestesi ringan pada waktu itu adalah anggur bercampur empedu. Jadi kalau waktu dipotong kulit katanya, bayinya nangis, maka akan dikasih anggur campur empedu supaya apa? Supaya mengurangi rasa sakitnya. Gitu. Mengurangi rasa sakitnya. Yesus tahu bahwa yang dikasih ke dia itu adalah anggur campur empedu untuk mengurangi rasa sakitnya. Tapi Yesus tolak itu. Kenapa Yesus nolak anestesi ringan? Alkitab menjawab dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 bilang, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dengan kata lain, Yesus secara sadar mau ngomong gini, aku tahu setiap kelemahan-kelemahanmu. Aku merasakan apa yang kamu alami. Yesus bisa saja pakai anestesi itu karena sakit yang begitu besar yang dia hadapi. Bahkan ada seorang ahli Alkitab bilang gini, waktu Yesus dicambuk, maka orang itu bisa lihat organ dalam tubuh Yesus itu dari belakang, tembus gitu. Saking bentuknya tidak seperti manusia lagi. Tapi di posisi itu, dia menolak anestesi. Cuman mau bilang gini sama kita, bahwa dia merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita. So kalau hari ini, kita juga sedang dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam pergumulan. Dengar baik firman Tuhan. Tuhan sudah merasakannya terlebih dahulu. Sehingga waktu Alkitab ngomong bahwa imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Itu fakta adanya. Dia tahu kelemahan kita. Seringkali kan kita gini, kita doa lagi dalam masalah. Kalau kita dapat masalah, kita doa sama Tuhan, lalu kita cerita masalah kita. Seolah-olah kita sedang memberitahu Tuhan masalah kita, seolah-olah Tuhan gak tahu cerita hidup kita. Tuhan, aku gini loh, aku disakitin loh, aku dibuat ini. Tuhan tahu apa yang kamu alamin. Tuhan tahu apa yang kamu rasakan. Tuhan tahu jerih payahmu. Tuhan tahu setiap kelemahanmu. Karena dia sudah merasakannya terlebih dahulu. Dan penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Itu sebabnya secara sadar dia tolak itu. Anestesi ringan. Hanya untuk mau bilang gini, bahwa dia pun merasakan apa yang kamu rasakan. Dan saya pikir semua masalah dan penderitaan kita gak bisa dibandingkan dengan apa yang Yesus alami. Jauh lebih parah, jauh lebih hebat yang Yesus alami. Kalau kita ngalamin pencobaan, bahkan Yesus memberikan sebuah kepastian bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, dia akan berikan jalan keluar kepadamu. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, waktu kita lagi dalam masalah, dalam kelemahan, dalam pergumulan, jangan menyerah. Tuhan tahu apa yang kita hadapi dan ada jalan keluar bagi orang yang tetap setia mengiring Tuhan. Bagian yang terakhir,
Lihat dalam ayatnya yang ke-44. Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-44. Saya akan mengajak kita untuk berpikir sejenak tentang ayat ini. Kita akan membandingkan beberapa ayat. Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara perhatikan kata penyamun. Bahkan apa? Penyamun. Penyamun artinya satu orang atau dua orang? Banyak orang, lebih dari satu ya. Gitu. Setuju? Sepakat? Oke. Penyamun. Nah sekarang kita lihat Markus pasal 15 ayat yang ke-32. Markus pasal 15 ayat yang ke-32. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan berapa? Kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Saudara tahu kan waktu Yesus disalib ada berapa orang penyamun juga disalib? Ada sebelah kiri satu, sebelah kanan satu ya. Setuju ya? Oke. Waktu Matius menulis ayat ini, Matius bilang bahkan penyamun. Artinya dua, kiri dan kanan. Markus bilang apa? Bahkan ke dua orang, artinya kiri dan kanan. Sekarang kita lihat Lukas. Pasal 23 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-43. Lukas 23 ayat 40. Tapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Berdua. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ternyata dalam Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-40, bilang gini, seorang yang lain itu menegur temannya, bilang bahwa orang ini enggak buat salah, kalau kita nih salah. Loh, Matius, Markus tadi bilang apa? Dua orang itu mencela Yesus. Penyamun-penyamun mencela Yesus. Dalam Lukas pasal 23 cuman satu orang. Jadi yang satu ini berbalik pada Yesus. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Dua-dua atau satu doang? Kalau dalam dunia teologi ada namanya Injil Sinoptik. Apa itu Injil Sinoptik? Injil Sinoptik itu ada 3. Matius, Markus, dan Lukas. Artinya mereka melihat sesuatu yang sama tetapi menuliskannya dari angle yang berbeda. Kalau begitu dari Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas mana yang benar? Matius, Markus yang benar atau Lukas yang benar? Menurut teori Pak, 2 pasti benar daripada 1 gitu. Kesaksian 2 orang lebih kuat daripada cuma 1 orang. Berarti Lukas salah dong. Nah Injil Sinoptik tuh gini. Izin saya kasih contoh ya. Pastor Andi, kalau dari sebelah kiri saya ngelihat kuping saya ada berapa? 1. Yang pegang LCD ada berapa sih kuping saya? Tasya 1. Ci namanya siapa? Cirina. Cirina kuping saya 1 apa 2 kalau dari? 2. Loh, mana yang benar ini? Ini 2 sekarang. Oh, sekarang 2. Pak Gembala bilang 1. Tasya bilang 1. Cirina bilang 2. Ini siapa yang benar? Dua-duanya benar. Cuman ngelihatnya dari sisi yang berbeda. Nah Matius dan Markus itu ngelihatnya waktu Yesus disalib pada pukul 9 sampai pukul 12. Pukul 9 sampai pukul 12, dua-duanya sedang mencela Yesus. Baik yang kiri dan yang kanan juga bilang, turunkan kami dong kalau kamu berkuasa. Katanya kamu raja orang Yahudi. Turunin dong, buktiin dong kuasamu. Tapi menjelang jam 3 sore, dan itu dilihat oleh Lukas. Ternyata ada 1 orang
berbalik. Lalu bilang begini, memang kalau kita emang salah sih kita disalib. Tapi orang ini kayaknya gak salah deh. Lalu dia bilang gini sama Yesus, ingat ya akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus langsung ngomong gini, Yesus gak ngomong gini loh. Yesus gak ngomong, aku akan lihat dulu buah-buah pertobatanmu. Enggak, orang sudah mau mati. Kamu ke gereja dulu ya, ikut cool. Nanti setelah itu saya pertimbangkan deh. Enggak. Yesus langsung bilang, hari ini juga kamu sama-sama dengan aku di Firdaus. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Yesus sedang menunjukkan sebuah belas kasihan yang luar biasa. Coba saudara bayangkan, kalau misalkan saya akan balik lagi ke Wonosobo hari ini. Tapi dari tadi kan dari Wonosobo, Pastor Andi nganter sampai sini. Begitu sampai di Semarang, saya mencela Pastor Andi di depan saudara-saudara. Wah, Pastor Andi gak bener nih. Wah, begini. Saya marahin, maki-maki Pastor Andi. Begitu selesai ibadah, saya ngomong sama Pastor Andi, numpang ya, balik ke Wonosobo. Diizinkan gak? Di depan. Dari jam 9 sampai jam 12, kedua orang ini dua-duanya nyela loh. Tapi waktu satu orang berbalik, pada akhir, udah mati ini, udah mau selesai. Yesus bilang, hari ini juga kamu sama-sama dengan aku di Firdaus. Dalam pelayanan penggembalaan seringkali saya diizinkan untuk melayani orang yang sedang sekarat. Udah gak sadar di ICU. Gitu. Udah gak bisa diajak ngomong. Tapi menurut kedokteran, organ yang paling akhir berfungsi adalah telinga. Jadi walaupun dia nggak bisa respon, tapi telinganya bisa dengar. Gitu. Biasanya ada tanda-tanda kecil yang akan dia lakukan kalau dia dengar suara kita. Makanya biasanya kalau di akhir-akhir dari akhir hidup seseorang udah nggak sadar, ketika kita pegang tangannya kita mesti bisikin agak keras di telinganya. Om, dia kalau Om dengar suara, Om boleh gerakan sedikit tangannya atau kedipkan matanya. Nah biasanya dia akan merespon. Nah ada orang-orang tertentu yang punya kesempatan-kesempatan di akhir hidupnya. Ketika di masa-masa itu kita akan menuntun dia untuk menerima Tuhan Yesus, memohon ampun akan setiap dosanya. Karena kita percaya bahwa Yesus mengampuni orang yang datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Tapi lewat peristiwa ini juga kita diajar untuk menularkan kebaikan. Artinya apa? Artinya Yesus saja yang sudah di akhir hidupnya masih menunjukkan belas kasihan dan pengampunan. Kita juga harusnya sebagai pengikut Yesus bisa menularkan kebaikan itu untuk orang lain. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, belajarlah untuk melepaskan pengampunan. Belajarlah untuk memberkati orang lain yang bahkan menyakiti hatimu. Saya percaya gereja HOG di tempat ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Kalau ada kasih Kristus mengalir dalam hidup kita. Ada kebaikan Kristus yang turun, yang terpancar keluar dari hati kita. Kita berbuat baik bukan supaya dipuji oleh orang, tapi karena kita sudah menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk menularkan kebaikan bagi orang-orang di sekitarmu, karena engkau sudah menerima yang terbaik dari Tuhan.